Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era sekarang, gizi, nutrisi apapun itu digaungkan sehingga kita orang tua merasa menginginkan itu untuk anak-anaknya dan wajib menyediakan itu untuk anak-anaknya. Plus ditambah kehidupan dulu dan sekarang berbeda. Dulu lauk ayam itu mewah. Sekarang ayam bukan apa-apa, nih. Pergeseran nilai itu membuat kita merasa melas, dan juga serapan dari masa lalu kita ketika kita kecil itu juga membuat kita melas, ya, merasa kita nelongso karena melarat, merasa kekurangan kan, tidak berkecukupan, ya, merasa menderita dengan kekurangan itu. Kalau kita tidak keluar dari masa lalu kita, tidak ada yang salah dengan kondisi kekurangan itu bikin kita hari ini. Itu bisa bikin kita jadi lebih menghargai. Itu jadi bikin kita punya cita-cita untuk jadi lebih baik. Nah, kalau kita tidak segera membawa diri kita ke alam sadar, maka yang jadi taruhannya adalah kesehatan anak-anak. Berapa banyak sih bayi-bayi itu ada tulang bakso yang makanannya dikasih ayam, bayi, ya, balita. Nutrisi sangat tinggi sekali. Yang kita pikirkan nutrisi, yang kita pikirkan gizi. Ada yang lain yang disebut selain dengan gizi, yang disebut apa itu? Wal asri. Maka dalam konsep wal asri ini ada disebut dengan tahapan, proses. Nah, proses atau tahapan anak-anak belum waktunya mencerna makanan dengan serat yang tinggi seperti daging. Yang bersifat nabati itu lebih baik, lebih ringan untuk tubuh. Pada pendidikan karakter juga lebih baik. Kemudian pada kesehatan lambung itu juga lebih baik. Tidak ada yang salah. Gizi nutrisi itu tidak ditentukan oleh itu hewannya atau bukan. Jadi yang harus kita ingat, selain yang disebut kecukupan gizi nutrisi, ada yang disebut dengan tahapan. Mereka baru lahir, mereka baru umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akan sangat baik jika kita tidak membebani mereka, pencernaan mereka dengan hal-hal yang kan tidak akan membawa kebaikan yang sangat banyak. Apa yang salah dengan tahu tempe? Apa yang salah dengan lauk kelor bayem? Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah itu adalah salah pemahaman kita. Hadirnya perasaan yang tercampur baur antara dulu orang tua kita kekurangan dengan keinginan kita untuk memakmurkan anak kita. Tidak ada yang salah. Tahu tempe nabati, kalau saya itu terbaik, jauh lebih baik daripada hewani. Hewan itu sesekali saja, itu berat buat tubuh. Kalau kita terlalu sering konsumsi hewan itu berat buat tubuh. Antara lemak dari hewani misalnya untuk ibu menyusui saja dengan lemak dari nabati. Lemak nabati biji-bijian lebih baik dari tumbuhan daripada hewani. Jadi jangan merasa bersalah jika kita hanya bisa menyediakan tahu tempe. Jadi tidak ada masalah kalau kita lebih sering lauk tahu tempe untuk anak-anak kita. Ke gigi juga sama, terlalu banyak mengkonsumsi daging dengan anak-anak giginya belum kuat, terus juga belum dirawat dengan baik, atau meninggalkan sisa, berat akhirnya. Mari kita ikhlaskan apa yang terjadi pada kita. Jika dulu orang tua kita tidak berkecukupan, mari kita keluarkan diri kita dari pikiran bahwasanya kita tergolong orang yang tidak mampu jika hanya ngasih tahu tempe, atau kita tergolong orang yang pelit ngasih tahu tempe. Bukan. Innamal a'malu binniyat, semua kembali kepada niatnya. Niat kita untuk menginginkan kebaikan, maka tidak ada masalah. Tidak goyah dengan omongan orang, tidak goyah dengan prasangka kita sendiri. Mari kita ciptakan masa depan anak-anak yang baik yang diawali dari sehat. Tanpa sehat, hidup tidak akan terasa nikmat. Secerdas apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, tanpa sehat semuanya sia-sia. Tidak terasa nikmat. Seorang bajingan, seorang penjahat, seorang begal, seorang pencuri, perampok, mereka harus dalam kondisi sehat untuk melakukan kejahatan mereka. Jadi kesehatan itu milik kebutuhan semua manusia, yang baik atau tidak baik sekalipun. Apalagi kita yang baik, kita sangat butuh untuk sehat. Seperti apapun kita menciptakan masa depan, mempersiapkan masa depan anak-anak, jika kita lupa tidak mempersiapkan kesehatan anak-anak, maka masa depan itu tidak akan bisa dinikmati oleh anak-anak. Dengan satu, tidak dinikmati sesungguhnya, yang kedua tidak bisa sempurna menikmatinya.
Mari kita ciptakan pola konsumsi yang membawa banyak kebaikan, keberuntungan untuk kita dan juga anak-anak kita sekarang dan masa depan. Mari kita kembali mengingat Allah Maha Baik, maka dalam konsep makan pun ada yang baik dan tidak baik, tanpa harus kita berdalih, tanpa kita harus berargumentasi, berdebat, membenarkan diri, karena semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.